어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Zahra Lubis. Saya dari kelas manajemen 7E. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi apa itu common size. Common size adalah sebuah metode analisis keuangan yang memungkinkan perbandingan antara komponen yang berbeda dari laporan keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan basis persentase yang sama. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memudahkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda ukuran atau sektor industri yang berbeda. Metode ini memungkinkan analisis untuk melihat komposisi relatif dari setiap pos dalam laporan keuangan seperti laba kotor, laba bersih, aset, utang, ataupun modal sendiri. Untuk membuat common size financial statement setiap pos di laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau neraca diubah menjadi persentase dari suatu basis yang sama. Misalnya, dalam laporan laba rugi, penjualan bersih dapat diukur sebagai persentase dari total pendapatan, sedangkan biaya operasional atau laba bersih dapat diukur sebagai persentase dari pendapatan tersebut. Hal ini memungkinkan untuk melihat seberapa besar pengeluaran operasional dalam hubungannya dengan pendapatan total, memberikan wawasan tentang efisiensi operasional perusahaan. Adapun kelebihan dari metode common size ini adalah memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara perubahan yang berbeda ukuran atau sektor, serta memungkinkan untuk melihat tren internal dari perusahaan dari waktu ke waktu. Dan adapun kelebihan dari common size Adapun kelemahan dari common size ini mungkin sulit untuk menarik kesimpulan yang pasti karena tidak memperhitungkan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Penerapan common size ini bisa menjadi alat yang berguna bagi analisis keuangan investor atau manajer perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang struktur laporan keuangan dan tren dalam kinerja perusahaan. Kelompok yang bersangkutan yaitu senilai 100% atau analisis common size disusun berdasarkan jalan perhitungan setiap rekening. Setiap rekening yang terdapat pada laporan rugi, laba, dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan. Untuk laporan laba rugi atau dari total aset untuk neraca, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para pembaca data-data keuangan untuk beberapa periode atau mencari tren-tren tertentu. Model-model utama perubahan yang telah dikenal oleh Kurt Lewin ini faktor dalam lingkungan eksternal. Berbagai faktor dalam lingkungan eksternal yang menentukan kemampuan organisasi untuk menarik sumber daya manusia dan bahan baku yang dibutuhkan atau untuk memproduksi dan memasarkan. Untuk memasarkan barang atau jasa yang menjadi salah satu kelompok kekuatan penyebab eksternal. Faktor dalam lingkungan internal, faktor perubahan internal ini merupakan hasil dari tujuan strategi, kebijaksanaan manajerial dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku para karyawan. Mengembangkan konsep pro-self analysis atau teori perubahan untuk membantu menganalisis dan mengerti suatu kekuatan terhadap suatu inisiatif perubahan. Force field analysis adalah sebuah teknik untuk melihat gambaran utama yang melibatkan sesuai kekuatan yang berjalan sejalan dengan perubahan. Driving forces dan kekuatan yang merintangi sebuah perubahan. Dalam laporan common size, seluruh akun dinyatakan dalam bentuk presentasi yang tidak ditunjukkan jumlah moneternya.
Kemudian dalam laporan keuangan Kemenses atau laporan keuangan yang berukuran sama, ini akun-akun yang berada dalam kelompok yang bersangkutan yang telah dipatokan dengan nilai 100%. Prosedur Kemenses disebut juga sebagai analisis vertikal karena mengevaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Helmi. Saya akan menjelaskan penjelasan dari kawan saya sebelumnya, yaitu mengenai analisis Kemenses. Financial Statement Analysis Kemenses memberikan beberapa manfaat dalam memahami berbagai pembentuk internal financial statement, di mana analisis Kemenses ini memberikan penekanan pada dua faktor, yaitu yang pertama, sumber pendanaan termasuk di dalamnya distribution funding antara current liabilities, kewajiban tak lancar dan ekuitas. Dan yang kedua yaitu susunan aktiva termasuk di dalamnya bentuk kuantitatif untuk masing-masing current, aset dan aktiva tidak lancar. Selanjutnya yaitu dalam analisis Kemenses, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan, sedangkan semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat analisis laporan keuangan Kemenses. Yang pertama, memberikan fasilitas perbandingan yang akurat antar perusahaan. Yang kedua, identifikasi perubahan yang terjadi pada struktur finansial. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi tren yang ada. Yang keempat, memberikan fokus terhadap proporsi relatif. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada pihak yang kurang terbiasa pada keuangan. Dan yang keenam, sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.